Kalau ini nggak stop, itu akan bukan saya saja nih hari ini yang akan kayak gini. Bakal banyak korban-korban yang lain lagi. Kenapa kita itu nggak sama-sama saling mensupport brand lokal? Ini kayak malah kita memberi peluang untuk brand luar untuk masuk. Karena brand lokalnya itu udah hancur, tonjok-tonjokan ini. Karena ada ini sama-sama support brand lokal itu, bahkan semua bakal kebantu. Kenapa sih harus kita jadi begini gitu? Dan yang bikin saya marahnya juga, makanya saya ngelawan, saya ini karena korbannya itu bukan saya aja, karena ada indikasi pemerasan di sini. Makanya saya marah sekali, saya berjuang untuk mengungkapkan kebenaran ini, berantas ini semuanya. Mungkin saya bisa melawan, tapi korban-korban lain nggak bisa melawan karena mereka takut dengan serangan, hujatan, hinaan, bulian, bukan hanya ke brand, tapi ke keluarga, personal. Ini saya takut, ini pengusaha kecil yang akan maju jadi takut salah apa segala macam. Kalau misalnya salah di produknya, kita bisa lapor ke BPOM, biar BPOM yang menangani semua brand. Kamu salah, cara mempromosikan salah, kamu mempromosikan dibimbing oleh BPOM. Orang liar ya. Jadi akan nanti jadi main hakim sendiri. Jadinya bakal hakim liar ini. Jadinya bakal banyak. Ini mungkin saya sekarang yang seperti ini. Kita nggak tahu siapa lagi yang akan seperti ini. Aku berharap juga sama Bapak Kepala BPOM, saya juga salah di sini. Menghimbau, ya. Semoga jangan ada lagi terjadi hal seperti ini. Ini bakal memicu banyak amarah-amarah itu di produk SS. Mungkin kalau banyak produk yang dia review di live, mungkin saya juga nggak terlalu marah ya, tapi ini mendasar banget dan mereka itu berempat waktu mereview. Tapi nanti yang namanya hukumnya, kita punya hak, saya punya hak, dia nanti hak, kita serahkan pada penyidik. Ya, kita serahkan penyidik aja. Kak Sheila kan pernah ada di posisi aman, seperti yang tadi ucapkan, pernah disetir dari beliau. Sebelumnya pernah ada uang damai gak Kak Sheila untuk menutupi biar aman? Untuk Doktip enggak sih ya, enggak ada uang damai-damai. Tapi ada kejanggalan saya nih. Kejanggalan saya adalah saya ikutin gitu kan. Ini kenapa ya? Tiba-tiba ternyata ada ceritanya lagi. Ada ini produk saya yang ini ya. Produk saya ini akan saya klarifikasi juga di sini. Ini ada produk ini di sini. Ini udah saya upgrade. Dari kejadian over claim ini semuanya kan saya periksa nih semua. Tapi ada hikmahnya juga, dengan saya mengakui ada hikmahnya juga dengan dia tampil edukasi di awal. Jadi semua berani memperbaiki diri. Saya akan kasih tahu ya. Jadi ini udah kita upgrade, tapi semuanya produknya BPOM. Cuman karena udah viral Bunda, jadinya semuanya berbenah lah. Ya, ada yang salah. Jadi ketinggalan tim ini udah kita upgrade semuanya, pencerahnya semuanya kita tambah, semuanya udah kita upgrade ke yang mungkin kemarin masih kurang. Jadi kita upgrade ke sini. Jadi lalu tim saya masih ada di etalase yang ini. Tanpa pengetahuan saya ya, ternyata tim saya masih ada di etalase terakhir bulan 10 tanggal. Dek, yakin gak produk kamu masih ada yang overclaim? Dia tanya. Yakin gak produk kamu masih ada yang overclaim? Aku yakinin diri dong. Enggak dong, udah nggak ada overclaim. Ternyata benar, udah aku cek, ini udah di-upgrade semuanya. Selama saya live pertama kali setelah berbenah, saya jualnya yang ini, bukan yang satuan. Jadi di situ tingkah laku yang bikin saya itu sebenarnya agak ini apa ya? Apa aku masuk perangkap kebodohan apa gimana ya? Aku merasa gitu. Ini orang DPR nyuruh kakak untuk mereview produk kamu, katanya. Saya kaget, para shock. Semuanya orang DPR nyuruh ini, mereka desak kakak, deh, Dok tolong jangan dulu, saya tanya dulu ke tim saya apa kesalahannya. Terus saya tanya, Dok ini, terus saya kirim dong hasil uji labnya, SGS ya, itu lab internasional. Dok ini udah di upgrade, apanya lagi yang overclaim, apalagi yang saya salah? Kalau saya salah, saya mau lagi memperbaikinya dok. Apa tolong dulu jangan dinaikin, nanti penggiringan opininya makin mengerikan, makin hebat. Aduh dok, tolong sayangi aku dok, tolong jangan dulu. Aku kejebak dengan permainan mereka nih. Aku percaya kalau Ayo, udah pernah nonton kan tadi press conference-nya Spesial Sambel? Yang pertama kali aku notice, kayaknya lawyernya nggak asing deh. Ternyata bener aja, lawyernya punya
keterlibatan tentang uang lawan UMKM. Jadi tadi ketika press conference sedang berlangsung, pihak UMKM itu nyamperin ke press conference-nya pengen ketemu sama lawyer Special Sambo. Ini masyarakat nih yang teriak-teriak nih. Ada kekuatan jahat yang kami hadapi. Saking jahatnya, sepucuk surat cinta pun mereka takut terima. Mereka menghindar. Bahkan lebih jahatnya lagi, mereka sudah mengakui dana 55 miliar itu yang mereka akui ada 33 miliar yang mereka akui. Lalu di tengah-tengah press conference, lawyernya yang tadi, lawyer Special Sambo, cabut. Buat Special Sambo, please ya, kemarin hijab belum beres. Sekarang udah ada lagi masalah lawyer, apakah nanti lawyer bermasalah? Tapi sekarang kalau kalian nanya, apakah SS salah pilih lawyer atau enggak? Pertanyaannya kayaknya bukan itu deh. Emang ada yang masih mau? Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak ada lawyer ya. Karena di Indonesia sekarang, yang penting ngomong itu penuh dengan keyakinan. Terus mengintimidasi masyarakat kecil. Ini buat yang ketinggalan, guys. Apakah itu tugas dari seorang Brimob? Apakah seorang Brimob pengawal dari Rahma bisa melarang Doktif masuk ke mobil? Faisal, usia 25 tahun, anggota Brimob. Itu. Ayo. Jadi itu beneran ya guys ya, itu oknum anggota Brimob. Oknum. Wah. Gitu ya. Tahuan ya. Pak Lisco nggak pernah loh. Nggak pernah Pak Lisco itu. Ada Desel di situ. Rama, ingat nggak suami kamu bilang, besok pagi saya akan pergi ke Kalimantan sambil membawa parang. Ingat nggak? Betul nggak itu? Bilang dong, komen dong. Nggak usah kasih paus, nggak tahu duitnya lebih baik kamu kasih ke orang yang kamunya ada utang sama mereka. Jangan ke Doktif. Ya, jangan. Doktif nggak mau uang kamu. Ya, Doktif nggak mau uang kamu, nggak usah. Kalau perlu diblok aja gift dari dia, nggak usah. Doktif nggak mau uang dari kamu. Ya, nggak usah kasih gift ke Doktif. Kamu selesaiin dulu urusannya kamu. Kamu kalau ada utang diberesin kalau ada utang. Ya, gitu. Diberesin dulu. Nggak usah sok-sokan ngasih sama Doktif. Nggak butuh. Ganti tuh resellernya, yang ada di reseller tarikin. Itu. Atau kalau enggak, produk kamu ya, yang satu pabrik sama Biotit. Kan kamu juga bikinnya ada yang dari China tuh. Ya, yang dari China. Kenapa Doktif kok suruh minta kamu hapus dari etalase? Kenapa? Kenapa? Supaya masyarakat itu enggak semakin ketipu. Ya, itu. Kalau yang sudah kan kamu sendiri ngaku, ya kan? Kamu ngaku, iya produk ini nih overclaim. Terus kamu tarik dong. Rahma sayang. Gitu, jangan kamu korbankan masyarakat. Ikutin tuh, seperti Cindy Samuel tuh. Dia tarikin semua dari resellernya. Ya, wah. Keren. Udah. Itu Doktif. Bopeng aku ini karena ngurusin orang fit. Aku nggak urus, nggak peduli aku. Ini saranku ya buat dokter-dokter, kalian tandai dulu yang ngomong itu ya. Kalau dia sakit, nggak usah kalian urus ya, nggak usah kalian pedulikan. Itu manusia yang nggak tahu terima kasih. Tenaga kesehatan, dokter, perawat mengorbankan nyawa ya demi menyelamatkan pasien. Dengan entengnya dia bilang nggak peduli aku, nggak urus aku. Tandai nih, para dokter seluruh Indonesia, kalian tandai dulu makhluk itu ya. Kalau dia sakit, nggak usah kalian urus, nggak usah kalian pedulikan. Sebel juga aku nengoknya. Muka aja yang dimulusin. Untuk apa muka kau mulus? Ahlak kau nggak ada, otak kau minus. Wow, di komen nih kita Mirzani, Rahma Ular nggak nyampe karena dia TOLLOL. Sampai belibet tuh. Dari kasus ini kita juga makin kepo bagaimana perkembangannya. Mungkin kalian sama kayak aku, itu setiap hari kita pasti bakalan mantengin story-story mereka. Tadi sontak saja aku kaget ngeliat story si Ular. Kata Niki ya, yang lebih tuh storynya kayak gini. Aku akan terus memperjuangkan melawan membongkar bisnis kotor ini yang pada akhirnya bisa sampai pemerasan. Dia yang diduga overclaim, dia yang melakukan pendekatan ke Niki dan lain sebagainya, dugaan keanehannya. Dan setelah kejadian masalah umroh itu, dia ketahuan, tak maaf lah,
Tapi kan tahu sendiri prinsip seorang Nikita Mirzani itu emang kuat banget nih. Ya udah tantrum-tantrum dan merasa sebagai korban. Gitu. Aduh. BTW guys, ini aku pakai Hair Boris. Dia ada 2 varian, strawberry dan watermelon. Kalau kalian beli 2, tuh kalian bisa dapat gratis 1 nih, yang SPF 30-nya. Jadi kayak bener-bener kalian tuh bisa pakai ke setiap hari. Hai Kak, aku coba bantu jawab ya, karena setauku produk tersebut masih bisa dibeli secara bebas di marketplace dari reseller SS. Aku tidak menyalahkan reseller tersebut apabila dari pihak SS ini tidak ada tindak lanjut untuk menarik produk-produk tersebut. Tapi menarik tidak sekedar menarik aja gitu. Apakah dari pihak SS ini menawarkan dalam bentuk pengembalian uang ataupun penggantian dengan produk baru yang aman? Kalau tidak ada 2 ini, ya reseller tetap mau jual dong. Mereka nggak mau rugi, kan mereka beli pakai uang bukan pakai angin. Dan aku salut banget dengan salah satu brand owner yang terlibat kasus yang sama. Itu beliau menarik produk-produk lama dari reseller dan menggantikan dengan produk baru yang aman. Kemudian beliau juga memperlihatkan bahwa produk lama itu semua sudah dimusnahkan. Nah, ini aku sangat salut cara beliau menindaklanjuti krisis manajemen yang terjadi. Ini bagus banget. Memang sih rugi, tapi kerugian ini kan sifatnya sementara, karena ketika nanti para brand owner ini launching produk baru, kepercayaan customer sudah kembali sedikit demi sedikit. Oke kakak, semoga bisa dipahami ya. Bye-bye. Kaget banget pas tadi ngeliat TikToknya Doktif diserbu oleh pihak SS. Sangat disayangkan hal tersebut bisa terjadi. Di sini aku mau membagikan pendapatku sebagai seorang PR. Situasi ini bisa dikategorikan sebagai krisis manajemen, di mana dia sudah kehilangan kepercayaan masyarakat luas. Kalau kalian nanya apakah brand image itu bisa diperbaiki, jawabannya adalah yes. Bahkan ada peluang bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mohon maaf, kayaknya kalau untuk dia ini sudah dalam kategori terlambat untuk memperbaiki citra diri. Hal pertama yang harusnya dilakukan adalah rendah hati dalam bentuk meminta maaf kepada masyarakat luas dan mengakui kesalahan. Basic, tapi tidak mudah. Perlu diingat, rumah yang kokoh itu berasal dari fondasi yang kuat. Kalau aku sekarang di posisi brand owner yang produknya sedang terlibat masalah dugaan overclaim maupun mengandung bahan berbahaya, di sini aku akan menempatkan diri sebagai brand owner, oke? Salah satu caranya bisa dilakukan dengan produksi di Indonesia. Nggak usah gede-gede, pabrik kecil-kecilan juga nggak masalah, yang penting di Indonesia. Nah, produk Cina itu memiliki stigma tersendiri di masyarakat kita. Kalau mau meminimalisir budget, mungkin pabriknya bisa dibuat bukan di kota besar. Kalau masih nggak percaya diri untuk produksi sendiri atau membuat pabrik sendiri, bisa menggait beberapa pabrik yang ada di luar negeri. Seperti yang kita tahu, nggak usah munafik, orang-orang Indonesia itu suka banget produk yang ada bau-bau Thailand, Korea, Amerika, atau negara lainnya. Dan setiap aktivitas perbaikan produk, ya memang harus di-share ke masyarakat. Bukan berarti dia tidak tulus, tapi di sini karena dia sudah menjadi sorotan publik, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan perbaikan citra perusahaan harus dilihat dan didengar oleh masyarakat luas. Dan kamu bisa mendapatkan simpati masyarakat jauh lebih besar daripada sebelumnya. Apalagi dengan embel-embel akan memberikan lapangan pekerjaan baru pada masyarakat sekitar. Gak usah takut kehilangan omset terlalu besar. Kamu punya lini bisnis yang lain. Harusnya kamu bersyukur dengan adanya simpati masyarakat atas kasus ini, justru akan berdampak baik dengan lini bisnis kamu yang lainnya. Kalian bisa lihat sendiri gitu, ada beberapa brand owner yang terlibat kasus yang sama, tapi masyarakat sudah tidak menghujat mereka lagi. Mungkin ada lah ya 1 atau 2. Ketika mereka bersikap rendah hati, dampak positifnya juga menjalar ke bisnis-bisnis mereka yang lain gitu. Nggak perlu koar-koar,
Karena masyarakat Indonesia tidak melihat kamu sebagai seorang pemberani. Masyarakat Jawa memegang prinsip ajining diri ono ing lati. Harga diri seseorang terletak pada perkataannya. Kalau amit-amit, Doktif atau siapapun yang pernah memberikan nasihat kepada kamu terjerat kasus hukum, ingat mereka tidak kalah. Dan kamu tidak akan pernah dianggap sebagai pemenang di mata masyarakat Indonesia. Kemarin masalah produknya yang masih banyak banget ada di e-commerce. Tinggal search di e-commerce sudah banyak banget. Sekarang pilih pengacara. Itu kenapa nggak di search dulu? Di situ saya ngerasa janggal. Ini apa ini gitu? Tolong dok. Nah, begitulah. Nih klien saya sampai ngemis-ngemis setelah saya dengar cerita, waduh kasihan bener klien saya cari makan kok sampai dipermainkan, dihina, dibully. Padahal itu cuma main-mainan aja, padahal produknya bagus sekali. Jadi produknya BPOM bisa dipertanggungjawabkan. Tapi saking orang namanya cari makan ya, tolonglah, ini jahat sekali kalau sampai periuk nasi orang dibalikkan itu. Jadi dia jadi menghukum mereka. Jadi dia sampai nge-voicemail saya juga pada saat itu, kita semua, saya masih simpan dengan rapi. Dek, tolong ini saya harus naikin ini, dia bilang. Tapi nanti saya di situ agak aneh lagi. Dia ngomong gini, nanti saya akan nge-review produk kamu secara baik-baik, secara nasihat, katanya. Secara nasihat, nanti setelah udah saya review ini, nanti kita ketemu, kita ngonten bareng. Jadi saya bingung, ini sebenarnya kenapa ini, arahnya kemana nih? Tapi saya perlu menaikkan ini, karena kalau produk kamu tuh overclaim. Dia ngomong gitu. Di situ saya udah merasakan kejanggalan, ada apa ini Doktif ini? Punya misi apa Doktif ini sama saya? Makanya saya dibeginikannya. Jadi dia bilang, dok tolong, saya masih ngemis, dok jangan naikin dok, jangan naikin biar saya perbaiki. Oke, kalau kamu oke, saya nggak naikin. Tapi hapus semua etalase dari pabrik ini. Dia ngomong. Itu mungkin kalian memang belum baca ya, itu media, teman media nggak tahu. Ini tempat saya produksi, hapus semuanya dari etalase. Saya intinya dia nggak jadi mereview, tapi kamu hapus semuanya produk-produk yang berasal dari pabrik ini. Saya hapus, teman-teman media, saya hapus untuk nuruti itu, saya hapus semuanya, saya hapus. Jangan ada lagi, biar adem ayem aja, jangan ada keributan. Sampai saya itu udah di titik itu, teman-teman media. Sampai saya kemarin pernah buat klarifikasi minta maaf, dia minta disebutkan, bilang aja deh makasih Doktif. Dia harus diucapkan terima kasih Doktif. Jadi saya nggak tahu ini, biar semua masyarakat bisa melihat ini tuh udah kejahatan, udah persaingan bisnis secara kotor. Ini bukan persaingan bisnis secara sehat lagi. Kasela, saat itu kedekatan Kasela dengan Doktif itu partner bisnis apa teman? Enggak. Saya saking polosnya mungkin ya, saya juga pernah menawarkan. Bodoh dari daerah. Jadi saya pernah juga bilangin dok, tolong dok, nanti saya punya make up, dokter kan suka pakai lipstick merah, nanti dok mau launching make up nih, dokter afiliat ya, aku ajak dokter ini ya, bantu jual afiliat ya, ini dia nggak jawab. Setiap saya ajak collab itu dia nggak pernah jawab gitu. Mungkin ya memang karena mendasar dia itu memang nggak suka ya, tapi karena basa-basi, dan saya juga baik banget sebenarnya sama dia gitu. Saya ajak ketemu dia nggak pernah mau gitu. Kalau saya terkait yang harus dicopot dari etalase kakak, apakah ada kaitannya karena produksinya di pabrik milik HS, dan boleh di-spill gak kerugiannya berapa? Pabrik HS. Ini sama sekali bukan produk HS, tapi pabrik ini pernah punya brand juga, tapi pernah dilempar ke tong sampah sama dia. Boleh di-spill gak kak kerugiannya untuk bisnis skincare ini berapa? Invest dari kerugiannya besar ya, di penyidik aja. Tapi makanya saya bingung juga ya, kenapa dia itu sesensi itu sama pabrik pembuatan ini. Tapi karena memang banyak brand-brand viral itu dari pabrik ini, tapi dia minta dihapus semuanya. Saya hapus waktu itu. Berarti untuk kerugiannya bisa miliaran kak, lebih? Iya. Semuanya penyidik aja nanti.
Kak, banyak reseller yang katanya video beredar atau voice stock beredar, katanya banyak reseller yang dirugikan mungkin dari produk kakak. Mungkin tanggapannya gimana? Oh, jadi kalau masalah reseller itu kejadian lama juga ya. Kejadian lama juga. Ini kita udah lampirkan juga di sini. Jadi 2 tahun yang lalu. dua ini kejadian sebenarnya ini karena kan itu kan penggiringan opini, jadi ke apa diobok-obok lagi kisah lama gitu. Itu sebenarnya yang reseller cushion itu kita pernah ada kejadian untuk menarik semua produk dari distributor ya, dari kemitraan. Tapi itu semuanya udah clear, semuanya udah kita selesaikan. Kita tarik barangnya, kita kembalikan barangnya ke kemitraan. Tapi mungkin dari distributornya nggak mengembalikan ke resellernya gitu. Sebenarnya itu masalah udah selesai semuanya. Tapi karena ada berita begini mungkin